Warga di PD Jaya Aceh secara terbuka mengungkapkan rasa kecewa dengan mengibarkan bendera putih. Meski begitu, Presiden Prabowo Subianto tetap yakin bencana di Aceh, Sumatera masih bisa ditangani secara mandiri tanpa bantuan asing. Kita bahas polemik ini bersama stafsus KSP Timothy Ivan Triono dan politisi PDI Perjuangan, anggota Komisi 2 DPR Deddy Sitorus dan juga salah satu pengungsi di Aceh Tamiang Aceh, Pak Sudarma. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak, semoga sehat-sehat selalu. Selamat sore. Selamat sore. Ya, saya ke Pak Sudarma dulu sebagai pengungsi dan korban banjir bandang di Aceh Tamiang, terutama kami turut prihatin sudah 3 pekan ini tentu proses bantuan dan juga penyaluran distribusi logistik terus dilakukan. Namun untuk saat ini dari pengamatan Bapak ataupun Bapak yang saat ini berada pengungsian, seperti apa Pak bantuan hingga saat ini? Pak Sudarma, silakan. Baik, tampaknya kami mengalami gangguan teknis. Kami ke Bang Deddy Sitorus. Bang Deddy, ini tentu ada semacam polaritas di mana masyarakat sempat mengibarkan bendera putih dan kemudian juga menyatakan bahwa tidak sanggup atau menyerah sebagai lambang simbol bendera putih itu. Lalu pemerintah juga saat ini menyatakan masih sanggup untuk memberikan bantuan bagi warga di situasi bencana korban atau terhadap korban longsor. Seperti apa Bang Deddy melihat gambaran terkait dengan situasi ini? Ya, kalau saya melihat ada gap ya antara kondisi objektif yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah di daerah di sana dengan kondisi subjektif yang diterima informasinya oleh pemerintah pusat. Ini kan ada gap yang besar kalau menurut saya. Kalau dari sisi pengungsi saya melihat, apalagi berdasarkan berita-berita atau cuplikan video yang beredar di media sosial, baik dalam dan luar negeri, situasinya kan memang sudah melampaui ambang batas daya tahan psikis dan psikologis masyarakat ya, kalau menurut saya. Karena bisa kita bayangkan, situasi di mana ada puluhan ribu kepala keluarga atau orang, sebagian masih terisolasi, gitu ya. Sebagian tinggal di tempat-tempat yang tidak nyaman lah ya. Kita bayangkan kita tidur di teras rumah tuh nggak bisa masuk. Ya, jangankan berminggu-minggu, 1 hari aja pun, 1 malam saja pun sudah bikin kita terganggu pasti. Anda menilai gapnya di mananya Bang Deddy? Gapnya ini di mana? Antara warga kemudian di pemerintah pusat tidak mengetahui secara objektif yang tadi Anda sampaikan. Loh, gapnya kan terbukti dari adanya respon masyarakat melalui pengibaran bendera putih, dengan juga misalnya surat yang diajukan dari pemerintah Provinsi Aceh ke lembaga-lembaga seperti UNDP dan Save the Children itu kan gapnya. Karena apa? Berdasarkan pertimbangan subjektif pemerintah, telah dilakukan upaya yang maksimal, optimal, kan begitu tuh, berdasarkan apa yang dipandang oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, ada kondisi objektif yang dialami oleh masyarakat terdampak dan juga oleh pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi. Itu ada gap gitu, sehingga timbul respon-respon itu. Karena apa? Karena mungkin masyarakat juga melihat, ya, maupun pemerintah, katakanlah dalam hal ini pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, melihat ada 2 kebijakan yang kemudian mereka rasa tidak sesuai dengan kondisi objektif. Pertama apa? Misalnya keputusan pemerintah untuk tidak menetapkan Aceh, Sumut, dan Sumbar ya sebagai daerah bencana nasional. Kedua, pemerintah memutuskan untuk menutup adanya bantuan dari luar. Oke, kami tangkap di situ Bang Deddy. Kami bergeser ke Mas Timothy sebentar. Mas Timothy, untuk saat ini bahwa
ada upaya bantuan internasional negara tetangga ingin memberikan, namun kemudian berdasarkan keterangan Presiden bahwa Indonesia mampu untuk menangani bencana ini. Lalu seperti apa sebenarnya respons dari Istana terkait dengan adanya juga masyarakat mengibarkan bendera putih dan juga menyatakan membutuhkan atau percepatan terkait dengan bantuan? Iya, tentu begini ya. Pemerintah memahami bahwa pengibaran bendera putih di lokasi bencana sebagai ekspresi ya, ekspresi duka, ekspresi kelelahan, ekspresi kekecewaan, dan juga permintaan pertolongan begitu. Nah, namun begini, saat kunjungan ke Aceh dan Langkat, Pak Presiden Prabowo sudah dengan tegas mengatakan bahwa pemerintah tidak akan pernah meninggalkan masyarakat terdampak, begitu ya. Presiden mengatakan bahwa kalian ini keluarga saya, ya Bapak Ibu ini adalah keluarga kami dan kami adalah keluarga Bapak Ibu. Kami tidak akan pernah meninggalkan sekalipun Bapak Ibu yang terdampak, begitu. Jadi artinya tegas bahwa Pak Presiden mengatakan bahwa negara akan hadir, negara akan selalu membersamai masyarakat begitu. Nah, tadi kalau berkaitan dengan ada gap, saya rasa tidak ada gap ya Pak Dedi, karena berulang kali saya bertemu dengan relawan-relawan yang habis dari Aceh, habis dari Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Rata-rata data yang saya punya dengan data yang dipunya oleh teman-teman relawan itu tidak beda jauh begitu. Semisal waktu kemarin kami diskusi dengan Pak Masinton ya, Bupati Tapanuli Tengah. Data yang disampaikan oleh Pak Masinton dengan data yang saya punya itu tidak beda jauh. Jadi artinya tidak ada disinformasi, tidak ada perbedaan ataupun gap data yang diterima oleh pemerintah pusat karena hampir setiap hari BPPD di daerah, Pemprov di daerah itu selalu mengupdate datanya ke pusat dan kami di pusat juga memantau itu secara rutin dan secara berkala dan Pak Presiden sendiri sudah berulang kali mengatakan bahwa saya memonitor ini tiap hari, kami mengecek ini tiap hari, begitu, Mas. Baik, kita lihat juga sekarang tentu posisi di Aceh sudah ada pengungsi Pak Sudarma yang saat ini berada di pengungsian Aceh Tamiang. Pak Sudarma, untuk saat ini tadi pemerintah secara maksimal untuk saat ini 3 pekan berlalu banjir bandang telah terjadi dan kemudian saat ini bagaimana kondisi Anda, keluarga Anda dan juga terkait dengan bantuan? Apakah masih sulit? Saya pribadi Pak, menurut kacamata saya Pak, saya domisili langsung di Aceh Tamiang, Kecamatan Karangbaru, Desa Medang Arab, khususnya Dusun Batamaku. Kalau dari pemerintah, saya pribadi dan rekan-rekan, karena saya memang aktif di posko 24 jam aktif. Di salah satu saya ada di posko salah satu rumah yang betul-betul hanyut. Dalam posisi di sini air kemarin itu menjelang banjir sekitar 5 meter. Bahkan anak-anak kami, termasuk anak saya, waktu kejadian banjir itu, kami ikat di antara batu bata itu, ada selop batu bata itu, kami ikat anak pakai selendang Pak, anak-anak kami di situ. Memang kami di sini termasuk desa yang terdampak banjir yang sangat besar juga Pak. Sekitar 5 meter, 4 sampai 5 meter, bahkan ada yang lebih. Jadi kalau untuk bantuan dari pemerintah yang kami rasakan dan saya pribadi rasakan, saya ini tidak ada rekayasa bahwasannya beras yang kami terima sekitar beberapa muk, ada 2 kali atau 3 kali, ada roti beberapa bungkus lah per kakak dan per mie. Yang kami rasakan selama ini bantuannya itu banyak dari donasi-donasi keluarga-keluarga besar dari daerah lain, donasi-donasi tahfiz Quran atau macam-macam dari daerah luar yang menyokong kami Pak untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk anak-anak. Itu yang lebih besar kami rasakan Pak. Dari secara pribadi Pak, kami minta pungutan-pungutan, biaya-biaya atau apa itu disumbangkan ke kami, itu yang kami rasakan Pak. Khususnya kalau untuk saat ini 3 minggu menjelang pasca banjir, kami dari pemerintah memang merasa agak tertinggal sedikit Pak ya, bukan kami ini. Banyak saksi ini di wilayah saya. Beberapa muk per kakak itu. Ya, gitu, artinya itu gelas ya, dalam arti bukan pembantuan berasnya masih kurang gitu ya Pak ya? Sangat kurang Pak. Kalau bantuan beras itu, bahkan pertama kali kami dari dapat kecamatan itu lebih kurang 1 muk itu Pak. Kami dalam per kakak. Ya. Saya sendiri 1 kakak saya 6 orang. Jadi ya Pak Sudarma, saat ini sudah ada perwakilan pemerintah Mas Timothy Ivan dari Stafsus KSP. Mungkin apa yang Anda ingin sampaikan, terutama Anda saat ini berada di titik epicentrum di mana Aceh Tamiang juga terlibat akibat banjir bandang?
Silakan Pak Iya Sudarmo. Pak, yang kami harapkan Pak, tolonglah kawan-kawan semua yang ada di luar, pemerintah, yang kami harapkan untuk selama ini cepatlah Pak, tolonglah kami, pulihkanlah kami, ya salinglah membantu. Kami pun nanti seandainya ada di luar daerah kami, nanti ada dampak-dampak bencana alam dan sebagainya, insya Allah kami, kalau kami sudah pulih, kami akan gantian untuk berusaha Pak, untuk berusaha membantu saudara-saudara di luar. Ini pada saat hari ini kami memang sangat membutuhkan Pak, membutuhkan seperti beras, air minum, air bersih Pak, alat-alat berat yang masuk ke desa-desa Pak, ke gang-gang dusun-dusun Pak. Kalau alat berat saya udah pilih sendiri di pinggir jalan Medan Banda Aceh itu sudah hampir merata. Kalau untuk masuk ke dalam memang banyak belum terjamah Pak, masuk ke Baik. dalam itu Pak. Ya, silakan Itulah, Pak Mas Timothy, mungkin bisa direspon terkait dengan bantuan dan percepatan terkait dengan pemulihan di Aceh Tamiang. Iya, tentu sekali lagi ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Yudi itu tidak berbeda dengan data yang kami punya di pusat begitu ya. Sebagai contoh tadi salah satu harapannya adalah berkaitan dengan air bersih. Ya, memang dukungan air Iya, air bersih bersih. untuk Provinsi Aceh ini menjadi salah satu prioritas Kementerian PU ya. Kementerian PU saat ini telah mengerahkan 46 unit hidran umum kapasitas 2.000 liter. Lalu Kementerian PU juga sudah mengerahkan 30 unit toren kapasitas 550 liter, 8 mobil tangki air kapasitas 4.000 liter. Jadi memang kami sedang berupaya, Pak Yudi, mudah-mudahan nanti dukungan air bersih dari Kementerian PU bisa segera menjangkau Aceh Tamiang di tempat Pak Yudi. Sekaligus nanti kami akan sampaikan kepada Kementerian PU bahwa di Aceh Tamiang masih sulit untuk air bersih. Nah, untuk yang lainnya berkaitan dengan hunian, Huntara dan juga Huntap, hunian sementara dan hunian tetap. Huntara ini kan akan dikerjakan oleh BNPB dan Huntap ini akan dikerjakan oleh Kementerian Perumahan. Nah, untuk Huntara sendiri BNPB sudah melakukan pembangunan ya, di beberapa titik sudah melakukan pembangunan. Di Sumbar itu ada 1.068 unit yang nanti akan dibangun. Sementara ini yang sudah terdata ya. Lalu di Sumut ada 722 unit yang sementara sudah terdata. Di Aceh ada 4 kabupaten kota yang sudah mengusulkan. Nah, untuk Huntap sendiri, Kementerian Perumahan sudah merencanakan akan ada groundbreaking pembangunan Oke. 2.603 unit Ya. hunian tetap Saya ke yang nantinya akan Mas dibiayai oleh Dedi, non-APBN. ke Bang Dedi Sitorus juga. Bang Dedi, untuk saat ini tadi adanya bantuan sudah tapi belum mencukupi juga di pengungsian dan juga warga yang di sana masih kesulitan, terutama lumpur yang sangat menumpuk tebal dan membutuhkan alat berat. Dan ini percepatan yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Seperti apa Bang Dedi melihat bahwa porsi dari bantuan dan juga percepatan untuk menangani korban bencana banjir bandang? Ya, kalau saya ingin merespon dulu yang tadi Timothy bilang ya, tidak ada gap. Kalau tidak ada gap, tidak akan ada bendera putih dikibarkan. Satu, kalau tidak ada gap, pemerintah Aceh Darussalam tidak akan kirim surat ke UNDP dan ke Save the Children. Jadi saya kira ini kita bukan sedang mencari benar salah. Persoalan dalam penanganan bencana, mitigasi bencana itu adalah soal kecepatan, kecepatan dan ketepatan. Yang kedua apa? Soal hal-hal yang bersifat basic human needs. Yang paling mengerikan itu adalah soal air bersih, kan itu. Nah, ini persoalan yang terdampak ini kan paling parah memang Aceh dibanding Sumatera Utara maupun Sumatera Barat gitu. Nah, kalau saya sih terus terang, okelah kalau bencana nasional tidak mau ditetapkan gitu ya, dengan berbagai pertimbangan pemerintah, that's their own policy gitu. Tapi saya ingin kita kilas balik lah. Jangankan negara seperti Indonesia dengan skala bencana yang seperti kemarin, negara seperti Amerika aja saat badai Katrina itu asking for help from the international communities loh. Hampir 90 negara itu membantu Amerika mengatasi yang namanya bencana badai Katrina tahun 2005 itu. Apa yang mereka butuhkan cepat pada itu karena ketersediaan ya di dalam negeri Amerika juga tidak sesuai, misalnya selimut, ya medis kit gitu kan, lalu obat-obatan sampai selimut, bahkan makanan siap saji. Terakhir, Itu jadi gini, hal yang biasa dalam pergaulan antara bangsa, kita saling membantu. Indonesia pun kalau ada bencana di mana-mana, baik itu bencana alam maupun konflik, kita turun kok gitu.
Ya, terakhir ke Jadi Mas nggak Timothy. terlalu harus dipersoalkan gitu. Ya, Mas Timothy, ini ada terkait dengan bantuan internasional ataupun kita menetapkan bencana nasional, karena kalau berdasarkan data dari Presiden atau pemerintah Sri Lanka dan juga Thailand, pada 4 hari setelah bencana korban jiwanya hanya ratusan, sudah menetapkan bencana nasional. Pada saat ini seperti apa sebenarnya aspek humanitarian yang juga diperhatikan oleh internasional terhadap bantuan bagi Indonesia, seperti apa dari pemerintah? Ya, tentu kami menghargai solidaritas internasional ya. Kami menghargai perhatian dan juga dukungan dari saudara-saudara kita di negara sahabat dan juga organisasi internasional begitu. Tetapi Pak Presiden sudah berulang kali menegaskan bahwa situasi di negara kita Baik, masih terkendali. Penanganan bencana masih terkendali. Terkendali ini bukan berarti selesai ya. Terkendali ini artinya pemerintah sudah on the track. Pemerintah sudah bekerja dengan cepat dan oke, maksimal untuk melakukan penanggulangan bencana begitu. Tadi baik. yang disampaikan bahwa apa namanya bantuan-bantuan itu masih belum merata, tentu ini menjadi bagian dari evaluasi kami dan kami akan terus melakukan percepatan begitu. Dan Pak Presiden sudah berulang kali menegaskan bahwa sumber daya kita semuanya akan difokuskan untuk penanganan bencana di 3 provinsi begitu Mas. Jadi Oke, saya rasa komitmen Pak Presiden, bahkan sore ini pun Pak Presiden direncanakan akan kembali mengunjungi lokasi terdampak di Sumatera Barat. Rencananya Pak Presiden akan meninjau 3 baik, lokasi begitu ya, di Kabupaten Agam, lalu juga akan meninjau jembatan yang baik. putus, lalu Saat akan ini, meninjau jalan ya, yang putus begitu. Jadi baik. saya kira komitmen Presiden terhadap penanganan bencana ini sangat konkret, sangat kuat dan Pak Presiden akan Baik. memantau terus secara berkala begitu. Aspirasi dari masyarakat terutama korban bencana banjir di banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan pemerintah pusat, kita nantikan komitmennya untuk percepatan bantuan bagi masyarakat terutama kebutuhan mendasar dan juga obat-obatan maupun medis. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak, Mas Ivan Triyono dan juga Pak Sudarma dan juga Dedi Sitorus bersama kami di Kompas Petang. Sehat-sehat selalu Bapak-bapak.